Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irga Reza Pradika. NIM saya A11 2019 11733. Saya mahasiswa aktif Universitas Dian Nuswantoro. Saya mengambil Fakultas Ilmu Komputer, program studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya saya, rancangan aplikasi berbasis Android. Di sini saya menggunakan software Android Studio guna memenuhi ulangan tengah semester pemrograman perangkat bergerak, yaitu membuat aplikasi sendiri berbasis Android. Baik, yang pertama-tama saya di sini menggunakan layout ada 6 macam. Di sini saya sudah mengisi semua yang saya butuhkan dari segi gambar, dari segi background dan lain-lain. Di sini ada Java juga. Saya di Java ini saya kasih berupa coding yang diperlukan untuk program saya. Mari pertama-tama saya coba dulu run aplikasinya di sini. Di sini saya menggunakan Nexus 4 API 23. Sudah berjalan, sudah Gradle boot running. Kita tunggu sebentar. Ini masih menunggu, masih rancangannya masih dibangun. Gradle boot runningnya masih berjalan. Baik, sudah finish. Untuk diinstal, aplikasi akan menampilkan di emulator HP saya. Sudah launching. Nah, baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Di sini di tampilan awal saya kasih berupa dashboard, yaitu berupa awal sudah jelas dengan penamanya DJ Rental Equipment. Di sini saya membuat aplikasi berdasarkan persewaan alat DJ. Di sini mengapa saya membuat aplikasi rancangan saya bertemakan persewaan alat DJ, karena di komunitas saya, yaitu komunitas DJ, masih jarang sekali persewaan atau orang-orang melihat segala jenis alat DJ melalui online. Maka di sini saya membuat inovasi, membuat aplikasi berupa perentalan alat DJ via berbasis Android. Pertama-tama di sini sudah terlihat dashboard awal di sini. Itu ada tulisan DJ Rental Equipment beserta gambar alat DJ-nya. Dan di sini saya simpel saja, saya menggunakan klik button start, maka user cukup mengklik start ini, maka akan tampil ke halaman selanjutnya. Baik, sudah sampai ke halaman selanjutnya, yaitu di home. Di home sendiri saya kasih ada 4 tipe halaman. Di sini ada katalog 1,
katalog 2, price list, dan about us. Mari kita ke katalog 1 dulu. Di katalog 1 saya kasih list view berupa apa yang saya persewakan mengenai alat DJ, yaitu saya memberikan kode party 1 yang berarti jika si penyewa memilih party 1, maka si penyewa akan mendapatkan alat berupa yang bernama CDJ 2000 Nexus dan DJM 2000 Nexus, di mana harga sewanya mulai dari harga 2 juta. Di sini juga sudah saya lampirkan berupa contoh gambarnya seperti ini, dan juga di bawahnya berbeda dengan yang di atas, yang dimana di party 2 saya kasih nama party 2. Di sini berbeda dengan yang di atas. Di sini alatnya memakai CDJ 2000 Nexus dan DJM 900 Nexus, yang dimana berbeda pada controller tengah-tengahnya ini. Yang di atas menggunakan 2000, yang di bawah menggunakan 900. Maka harganya pun juga terbilang berbeda. Yang di sini party 2 saya kasih dengan harga 1.500.000. Baik, kita pindah ke katalog 2. Di katalog 2 saya lebih mementingkan sebuah controller atau alat DJ yang lebih minimalis serta terjangkau harganya, dan penggunaannya pun untuk kalangan DJ di Indonesia memang banyak yang menggunakan dan juga efisien untuk dibawa kemana-mana. Di sini saya kasih kode dengan party 3, di mana alat DJ-nya bertipe XDJ RX2. Saya di sini membuka harga dengan harga 1 juta. Dan di bawahnya juga ada party 4, di mana serial XDJ RX ini berbeda dengan yang di atas XDJ RX2, di mana RX ini versi lama dan RX2 ini versi terbarunya dari pendahulunya RX2. Di sini saya kasih harga 500.000 untuk persewanya. Kemudian untuk halaman price list, di sini merupakan halaman yang penting untuk user melakukan transaksi atau penyewaan di aplikasi ini. Di sini saya menggunakan ada process order, di sini tertera tanggal, dan juga di sini kasih list berupa spinner. Ini ada yang sudah saya kasih tadi di katalog 1 dan katalog 2, yaitu ada party 1 yang berupa ada namanya DJ 2000 Nexus dan DJM 2000 Nexus serta harga. Jika kita klik maka muncul seperti ini, party 2, party 3, party 4 seperti ini. Baik, mari kita coba mendemonstrasikan bagaimana user mengisi data untuk tanda jadi penyewaan alat DJ. Di sini misal user memilih party 1, yang dimana user harus menginputkan nama pembeli untuk penyewa. Di sini saya kasih nama Iki Davonka. Item description kita kasih nama party 1. Di kolom quantity ini berapa banyak jumlah yang kita sewa. Misal party 1 kita sewa 1 hari atau 2 hari. Misal saya sini kasih 1. Dengan harga tadi si party 1 itu adalah 2 juta rupiah. Rp2.000.000, dan si user dimisalkan membayar
persewaan alat DJ dengan nominal 3 juta. Baik, jika sudah seperti ini, maka si user cukup mengklik tombol pay berwarna merah ini. Kita klik, maka muncul antrian 1 kepada Deki Davonka membeli item deskripsi party 1 dengan kuantiti 1 atau 1 hari dengan unit price yang harganya 2 juta. Si penyewa atau pembeli memberi cash senilai 3 juta, maka total dari unit price yang disewa tadi adalah 2 juta, dan si pembeli memberi uang dengan harga nominal 3 juta, maka pengembalian akan bernilai 1 juta. Untuk pembelian masing-masing ada harga, misal party 1, party 2, party 3, party 4 itu ada bonusnya berbeda-beda. Kalau di party 1 dengan total harga 2 juta seperti ini, maka si penyewa atau si user akan mendapatkan bonus berupa headphone HDJ 2000. Dan di sini deskripsi saya kasih wait for change, yang berarti tunggu kembaliannya. Karena si user memberi nilai uang berupa 3 juta, yang dimana habis dari persewaan itu sendiri di angka 2 juta, maka user akan mendapatkan kembalian besar 1 juta. Oke, baik. Selanjutnya kita tes juga pemilihan party 2 misal. Di sini saya memilih party 2. Untuk nama saya kasih Afwan. Di sini saya kasih partinya party 2. Kuantiti party 2 saya kasih misal si user menyewa alat DJ selama durasi 2 hari. Dan di party 2 tadi harganya 1.500.000. Dan jika pembeli atau penyewa memberi uang senilai 5 juta, tinggal mengklik pay, maka antrian akan bertambah menjadi 2 kepada Afwan, item deskripsi party 2, kuantiti 2, dengan unit price per 1 harinya adalah 1.500.000, maka totalnya menjadi 2 hari menjadi total 3 juta, dan si penyewa memberi uang sebesar 5 juta, maka pengembaliannya berupa bernominal 2 juta. Dan di sini dengan pembelian di atas 2 juta, bonus headphone HDJ 2000 akan diberikan ke si penyewa. Dan deskripsi pun sama, saya kasih untuk menunggu pengembaliannya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian about us. Bagian about us ini cukup simpel. Di sini saya memberikan informasi tentang apa itu Rest Up Management. Jadi Rest Up Management itu adalah DJ kursus atau sekolah DJ yang beralamat di Jalan Gunung Tengger nomor 9 Purwodadi, tepatnya di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di sini manajemen Rest Up kami memberikan ada DJ School dan DJ Management, yang dimana jika ada event-event di luar sana, misal ada event untuk memeriahkan acara, bisa langsung kontak ke Rest Up Manajemen kami. Dan juga ada male dan female DJ, ada live PA, rental studio dan equipment DJ, private party, gathering and launching product. Seperti itu.
untuk mengapa alasan saya membuat aplikasi ini, ya saya tekan bilang saya katakan tadi bahwa di lingkungan saya masih belum ada sistem persewaan alat DJ yang cukup mudah melalui berbasis smartphone atau berbasis Android. Maka saya memberikan inovasi ini, mengeluarkan ide saya dan membuat rancangan aplikasi saya sendiri, bentuk sistem berbasis Android atau yang biasa orang gunakan di smartphone mereka masing-masing. Di sini saya tidak memberi pernak-pernik atau desain yang rumit. Saya memberikan ini berupa desain yang cukup mudah, cukup simpel, berupa seperti ini, berupa icon dengan gambar-gambar, ada tulisan, jika diklik maka keluar, bisa di scroll, dan seperti itu untuk aplikasi rancangan saya. Mari kita lanjut ke bagian coding saya. Di activity main tadi yang berupa dashboard awal, saya mengasih berupa text view di bagian DJ rental equipment, saya kasih di bagian atas dengan warna putih. Saya memberikan linear layout berguna untuk menempatkan posisi yang saya inginkan di tengah. Misal linear layout saya dan di dalamnya ada image view yang dimana berupa alat DJ ini, maka saya memberikan layout dan memberikan gravity di center, maka gambar pun akan terlihat di tengah. Dan saya tutup, saya buka lagi linear layout, saya memberikan start click, yang dimana Android ini bisa ke link ke halaman berikutnya berupa home tadi. Android clickable through, background menggunakan lonjong, transparent, center dengan warna yang merah, dan text color yang putih, text start. Kemudian masuk ke aksi. Ini di bagian aksi tadi adalah home, yang dimana saya memberikan awal teks home ini tepat di atas sebagai judul, memberikan penjelasan mengenai ini adalah home dari aplikasi tadi. Kemudian saya menggunakan linear layout untuk memberikan spasi antara konten atau menu utama saya tadi, supaya tidak terlalu mepet kepada home yang di atas. Kemudian untuk linear pertama, saya memberikan linear layout yang besar. Di dalam linear layout masih ada linear layout guna saya merapikan posisi icon saya seperti ini, dan juga menambahkan text view di dalamnya supaya presisi dengan icon yang saya berikan. Kemudian saya kasih jeda view di tengah-tengah. Saya untuk katalog 2 seperti yang di sampingnya, di katalog 1, di katalog 2 juga saya memberikan linear layout dengan image view seperti ini, sama seperti yang di atas. Kemudian saya tutup linear layout yang besar ini tadi, saya jadikan satu seperti ini. Kemudian yang bawah saya membuat linear layout lagi yang besar. Dan linear layout masih ada linear layout untuk memberikan price list ini. Sama semua seperti yang di atas, cuma beda penempatan saja. Di sini about us juga saya memberikan linear layout juga untuk supaya gambar itu dapat presisi dengan yang
icon-icon yang lainnya. Di sini juga saya memberikan label, jadi semua gambar bisa saya klik dan lanjut ke halaman yang diinginkan. Oke, kemudian kita cek ke Cata, yaitu katalog 1, mana jika si user memilih katalog 1, maka akan masuk ke dalam activity Cata ini. Di katalog juga seperti biasanya saya memberikan judul katalog 1, dan saya memberikan linear layout. Untuk image view saya kasih seperti ini dengan orientasi vertikal, layout graphic center, text view pari 1, text view CDJ Nexus ini memberikan nama dari gambar yang saya berikan ini. Kemudian text view lagi adalah harga dari alat DJ tersebut. Kemudian di linear kedua juga ada party 2 ini sama seperti di atas, berikan orientation vertikal, layout gravity center. Kemudian di text view juga kembali ke aksi di home. Untuk Cata 2 kurang lebih sama seperti Cata 1 di katalog 1. Di katalog 2 ini ada text view, saya beri biasanya sebagai judul, saya pakai linear layout, dalamnya juga layout guna memberikan presisi. Dan kembali ke lagi, jika kita klik upload as, maka akan muncul ke bagian upload as. Sini saya cukup simpel, saya hanya menggunakan text view untuk upload as, kemudian linear layout, dan linear layout masih ada image view, text view. Di sini saya juga menggunakan text view yang panjang ini, dan text view lagi untuk alamat di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke price list. Di sini kasir seperti yang saya katakan tadi, di bagian sini merupakan bagian penting dari semua halaman yang sudah saya buat. Di sini adalah banyaknya proses-proses yang dilakukan. Di sini linear layout, vertikal, dan text view purchase order sebagai judul. Kemudian linear layout, saya memberi di sini text view, date guna untuk memberikan tanggal kapan yang sudah ditetapkan. Kemudian saya memanggilnya dengan text view lagi dengan Android ID tanggal. Dan saya juga menggunakan spinner untuk menampilkan daftar list yang sudah saya buat tadi, seperti ada pilih choose your party, ya di sana ada party 1, party 2, party 3, dan seterusnya. Dan ini juga list view guna untuk menampilkan view-nya tadi. Di linear layout saya kasih text view berupa nama pembeli, untuk edit text-nya, untuk pengisian string-nya dia di teks, saya linkkan kepada ID Android nama pelanggan dengan text color white, action, next. Dan di linear layout juga sama seperti yang di atas, item deskripsi saya kasih edit text guna memberikan string atau memasukkan input ketikan yang dibuat oleh auto user. Di sini juga ada quantity, kemudian ada harga, dan ada cash, kita kasih semua. Kemudian untuk button di bagian P saya menggunakan button dengan warna merah, text color putih, dan saya ngelink dengan button proses
Graphic Center ini. Kemudian untuk memanggil atau antrian, saya juga menaruh linear layout di sini. Jadi ada antrian, text view lagi saya kasih berupa link dari counter tersebut. Dan saya kasih jarak berupa view. Kemudian untuk pemanggilan dari inputan user yang sudah diketik atau yang sudah diinputkan, maka inputan tadi akan masuk ke dalam atau menyimpan ke dalam seperti bagian kotak ini berupa text view. Maka saya di sini menggunakan pemanggilan dari teks yang sudah diketik di bagian atas tadi, penempatan pengetikan input string. Maka jika sudah diketik atau sudah diisi, maka akan menampilkannya di bagian text view di bagian bawah sini. Misal saya mengetik di buyer's name, maka saya memanggilnya dengan nama ID nama pembeli dan mengeluarkan atau memberikan output berupa yang sudah diketikkan tadi, yang sudah diinputkan tadi. Begitupun seterusnya, ada nama barang yang berarti item description, jumlah barang atau quantity, harga atau satuan harganya, kemudian untuk uang bayar yaitu cash. Dan saya sebutkan seperti total harga, kemudian total kembalian, dan juga bonus, dan di terakhir ada keterangan. Untuk Java sendiri, saya cukup di main activity saya kasih link supaya masuk ke start aksi, di mana start aksi itu adalah home dari aplikasi yang tadi. Dan ke start aksi saya memberikan banyak, atau ini bagian dari home, di mana di sini saya memberikan jika ke katalog 1, jika ke about us, jika ke katalog 2, kemudian ke kasir. Kemudian di katalog tidak ada link sama sekali, di about us juga, kemudian lanjut di kasir. Sudah saya bilang sebelumnya, di bagian kasir memang perannya cukup besar untuk berhasilnya rancangan aplikasi buatan saya. Di sini saya memberikan public class kasir. Di sini saya memberikan kelasnya seperti int hari bulan tahun, yang dimana yang maksudnya untuk menampilkan hari bulan, maksud saya tanggal, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan untuk private edit text TTL, private button berupa tadi button proses, private checkbox PA, PP, PC, PD, yang dimana dimaksudnya ada PA, PP, PC, PD adalah kode dari katalog tadi. Misal di party A saya di codingan sini saya memberikan kode berupa PA, dan jika di party 2 maka saya memberikan kode di sini berupa PB. Di party 3 saya memberikan kode berupa PC, dan di party 4 saya memberikan kode berupa PD. Dari angka mulai dari 0, review angka counter ini untuk menghitung counter yang atau antrian yang sudah dibuat. Di sini review untuk menampilkan review tadi, sebentar juga. Di sini edit text dan juga button proses, string nama pelanggan, double. Di sini adalah bagian dari pembuatan spinner atau list view. Saya kasih di sini akan menampilkan seperti tadi. Kemudian di override protector void on create. Di sini saya ada angka counter yang dimana memberikan counter antrian. Di sini ada tanggal,
kemudian string hari tanggal seperti ini. Untuk list view saya juga dikasih seperti ini, combo item party seperti yang di atas ini, menggunakan public string party. Kemudian di tag view saya kasih nama pembeli seperti ini. Seterusnya nama barang juga, jumlah barang, harga, uang bayar, total, kembalian, bonus, dan keterangan. Di button prosesnya di sini edit teks, nama pelanggan, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan di sini ada proses button satu klik. Dan untuk public void on click, di sini adalah codingan di mana pengambilan dari string yang sudah diinputkan atau yang sudah diisi oleh user, data yang sudah diisi oleh user, maka akan dimasukkan ke sini dan akan didapatkan oleh nama pelanggan. Ini yang dimana di sini merupakan codingan yang penting karena ketika user menginput string itu, maka program akan mengambil string tersebut dan menampilkannya kembali ke bagian kolom kotak di bawah. Maka kurang lebih kerja programnya seperti ini. Kemudian untuk ini jumlah barang ini angka sama dengan angka, ini adalah counter dari nomor antrian. Jika pembeli yang pertama sudah mengonfirmasi mengklik pay, maka antrian counter akan menambah menjadi satu angka. Kemudian untuk customer atau user berikutnya, jika sudah mengonfirmasi mengklik pay, maka angka counter menambah berubah menjadi satu lagi, ditambah satu atau dan begitu pun seterusnya. Dan ini definisi nama pembeli dengan sini, dan ini ada untuk menampilkan yang sudah diinputkan tadi, dan di total akan di-outputkan atau tampilkan total. Dan di sini adalah codingan berupa pemberian bonus yang sudah saya berikan, yang dimasukkan jika total melebihi dari 2 juta, maka si user atau si penyewa akan mendapatkan bonus berupa headphone HDC 2000. Saya memberikan di sini berupa kondisi. Jika kondisi total nilainya sama dengan 1.500.000 atau di bawahnya 1.500.000, maka user atau si penyewa akan mendapatkan bonus headphone berupa HDC 1000. Ini juga jika total kurang dari 1 juta, maka bonus yang diberikan adalah headphone HDC 500. Dan jika kondisi tersebut masih di bawahnya, maka saya akan memberikan save cash controllernya. Untuk kembalian seperti biasa, uang bayar dikurangi uang total. Jika uang bayar lebih dari total, kembaliannya akan diberi keterangan berupa kembalian. Begitupun seterusnya. Sini saya kasih kondisi seperti itu. Program saya cukup simpel, cukup mudah digunakan, mudah dipahami juga. Saya juga di sini mengasih berupa scroll view, di mana saya di sini menambahkan fitur scroll view guna untuk bisa scroll menu yang kelebihan atau jika tidak terlihat, maka saya memberikannya scroll view di sini. Codingan lainnya cukup simpel juga. Jadi kurang lebih seperti ini rancangan aplikasi yang sudah saya buat berupa penyewaan alat DJ berbasis Android atau smartphone.
dan semoga dengan adanya inovasi atau ide saya ini, kedepannya aplikasi ini bisa terwujud asli atau bisa direalisasikan guna mempermudah komunitas-komunitas DJ untuk memenuhi kebutuhan event-event yang tergelar di suatu tempat. Nah, saya berinovasi memberikan aplikasi ini. Cukup sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan atau perkataan. Terima kasih sudah mengikuti saya menjelaskan aplikasi saya dan juga memberikan jalannya aplikasi seperti ini. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.